Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan semangat. Sekarang hari Kamis tanggal 24 September 2020 bersama Ibu Ria kelas 4 punya jadwal matematika ya. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan, dilancarkan, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala proses belajarnya ya. Nah, anak-anak, kita mulai ya. Disimak video ini dengan baik. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi, hari ini ya, hari Kamis 24 September ini kita punya materi lanjutan dari taksiran. Masih ingat apa itu taksiran? Taksiran adalah kira-kira ya atau perkiraan ya. Jika pada minggu sebelumnya ya serta saat home visit kita belajarnya itu taksiran secara umum dan jenis-jenis taksiran ya. Nah, ternyata ada lanjutannya anak-anak, yaitu taksiran bilangan pecahan. Yang seperti apa? Kita lanjut ya. Nah, ini jenis yang pertama adalah taksiran pecahan biasa dan campuran ya. Ini definisinya ya, menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat ya. Ingat itu definisinya ya. Nah, kemudian bagaimana caranya Bu? Langkahnya adalah langkah dalam menaksir ya. Perhatikan ini, kita bisa baca bareng-bareng ya. Kedua pecahan itu dibulatkan terlebih dahulu, apakah ke atas atau ke bawah. Nah, untuk menentukan dibulatkan kemana ya, ke atas ke bawah tadi, maka lihat pembilang. Lalu bandingkan dengan angka pada penyebut yang dibagi dua. Jadi nanti pembilangnya kita bandingkan dengan angka penyebut yang sudah dibagi dengan dua ya. Jika pembilang pada pecahannya itu lebih besar, maka harus dibulatkan ke atas. Jika penyebutnya lebih besar, maka harus dibulatkan ke bawah. Siap ya? Nah, supaya lebih memahami dan untuk lebih paham ya, kita langsung ke contoh ya. Tentukan operasi hitung berikut dengan menggunakan taksiran atas. 8/10 dikali 95/7 ditaksir ya. Kita coba bareng-bareng, siap? Nah, 8/10 ya. Kita tulis dulu pertamanya di sini. 8/10. Ingat, tadi apa syaratnya? Harus dibandingkan dulu pembilang dan penyebutnya ya. Pembilangnya yang mana? Yang angka 8 ya. Penyebutnya angka 10. Nah, angka 10 ini kita bagi 2 dulu ya. Jadi berapa? 8/5 ya. Sudah dibagi 2, maka lihat bandingkan 8 ini lebih besar daripada angka 5 ya. Maka diapakan? Dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas. Jadi berapa 8/5 ya atau 8/10 ini dibulatkan ke atas? Jadi 1 ya. Oke ya. Seperti itu anak-anak. Bu, kenapa 1? Kan tadi definisinya ya. Pecahan ini dibulatkannya itu ke satuan ya, harus ke satuan terdekat. Oke. Nah, selanjutnya kita taksir yang 95/7 ya. Nah, kita cukup tuliskan pecahannya saja 5/7 ya. Oke, perhatikan. Angka 7-nya belum kita bagi 2 ya, karena penyebutnya dibagi 2. Karena 7 dibagi 2 itu menghasilkan koma, maka cari saja angka yang lebih mendekati, yaitu berapa? Angka 6 ya. Jadi 6 ya, tuliskan di sini 6 dibagi 2 itu berapa? 3 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 5/3. Kita tulis di sini ya, 5/3. Nah, angka 5 dengan 3 jelas lebih besar angka 5, maka sama, yaitu dibulatkan ke atas ya. Jadi berapa 5/3? Karena ini persepuluhan ya, maka sama, yaitu dibulatkan menjadi 1 ya. Kita tulis di sini, oke. Nah,
Jadi itu 1. Nah, sekarang angka 9-nya diapakan, Bu? 9-nya ditambahkan dengan 1. Ya, 9 ditambah 1 hasilnya adalah berapa? 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Kita tulis di sini ya. Tadi 8/10 itu kan hasil taksirannya ya sama dengan 1. Dikali 9 ditambah hasil taksiran 5/7 tadi berapa? 1 juga. Nah, jadi berapa? 1 dikali 10 sama dengan 10. Inilah hasil taksiran dari 8/10 dikali 9, 5/7. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Selanjut ya ke yang kedua, yaitu taksiran desimal. Taksiran desimal ya, itu definisinya menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat. Ya, ini harus dipahami dulu di kepalanya masing-masing definisinya ya. Nah, langkahnya ada 2 ya. Lebih ke syarat sebetulnya ini ya. Jika bilangan ya di belakang koma ini, yang ini ya. Jika bilangan di belakang koma ini sama dengan atau lebih dari 5, 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Jika bilangan di belakangnya itu di belakang komanya itu di bawah 5, 4, 3, 2, 1, maka dibulatkan ke bawah. Supaya lebih paham kita langsung ke contoh saja ya. Nah, contohnya kita perhatikan. Kita tulis dulu 16,8. Perhatikan angka 8 ini kan lebih dari 5 ya. Maka itu kita dicoret. Taksiran atas masih ingat caranya, diganti dengan angka 1 karena ini angka akan kita bulatkan ke satuan terdekat ya. Nah, jadi berapa? 16 ditambah 1 sama dengan 17. Selanjutnya 2,4. Perhatikan, angka 4 ini kan kurang dari 5, maka kita coret, bulatkan ke bawah diganti dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Hasilnya adalah taksirannya 17 dikali, ya kita kalikan langsung ke bawah ya. 17 dikali 2 berapa? 2 dikali 7, 14. Angka 4-nya tulis, angka 1-nya simpan di atas. 2 dikali 1 berapa? 2. 2 ditambah 1 ininya jangan lupa ya, harus dibawa. Sama dengan 3. Jadi hasil taksiran dari 16,8 kali 2,4 itu adalah 34 ya. Seperti itu anak-anak caranya ya. Mudah-mudahan kalian paham dan tidak kesulitan ya. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu taksiran persen. Taksiran persen berarti menaksir hasil ya operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Nah, kita langsung ke contoh ya. Perhatikan 23% ya. Cobalah taksir menggunakan taksiran persen. 23% dari 195. Kita tulis dulu di sini ya, pertamanya itu 23%. Berarti akan kita apakan dulu ini? Akan kita bulatkan dulu ya. Kemana bulatkannya? Karena ini 3 ini kurang dari 5, maka menggunakan taksiran apa? Taksiran bawah. Angka 3 kita coret, diganti dengan 0 ya, 2. Jadi berapa? Jadi 20 ya. 20 ditambah 0 sama dengan 20. Oke, nah ketemu ya, ini 20. Nah, selanjutnya 195 kita taksir dulu. Apakah ke bawah? Apakah ke atas? Ingat ini kan ratusan. Mau kita bulatkan ya atau taksir ke ratusan terdekat ya. Maka yang dilingkarinya apa? Kemarin masih ingat? Jangan lupa lagi yang dilingkarinya adalah puluhan. Kita coret puluhannya ya. Diganti dengan apa? Berapa di sini? Ratusan ya, 100. Oke, nah 100 ditambah 100 sama dengan 200 ya. Nah, di sini. Jadi taksiran 195 itu ditaksir ke atas ya, menjadi 200.
Tuh, karena ini ada 23% dari 105 ya, 195 ya. Persennya itu kita ganti menjadi kali. Oke ya. Jadilah 20 dikali 200. Berapa kira-kira hasilnya anak-anak? Sama dengan 4.000 ya. Nah, 4.000. Sudah ketahuan hasilnya? Karena ini persen, kita harus mengikuti acuan persen ya. Jadi langsung saja dua angka 0 ini kita coret ya. Maka hasilnya adalah 40. Jadi 20% dari 200 adalah 40. Paham? Gampang ya? Insya Allah kalau konsep dasar taksirannya yang minggu kemarin kalian paham, insya Allah mengerjakan soal ini nanti tidak akan ada kesulitan. Sekarang untuk latihannya kalian boleh membuka buku paket matematika kalian halaman 39 ya. Tolong dikerjakan nomor 1 itu hanya yang ABC-nya saja. Oke. Untuk nomor 2 di halaman 40 kalian juga cukup mengerjakan ABC-nya saja. Untuk nomor 3 juga sama, kalian cukup mengerjakan ABC-nya saja. Mengerjakan di mana? Di modul ya. Tolong diberi tanggal sama nama, jangan lupa. Siap? Oke, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dan bisa memahaminya secara mendalam. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya, selamat mengerjakan, stay strong and be healthy.